Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah ide bisnis MA Photospace. Perkenalkan, nama saya Restu Fauzia Hambali yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Balkis Azara Rasuli, Dionli Mahesa Muhammad Albia Salman, Muhammad Tegar Saputra Restu Fauzia Hambali, Sunita Putri Utami, dan Fikri Ardiansyah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah ada penjelasan bisnis, target pasar, saing bisnis, target omset, dan modal awal, sumber biaya, dan promosi. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk pembicara pertama, yaitu Muhammad Tegar Saputra. Baik, kewirausahaan dan pengantar bisnis selalu menjadi perbincangan yang hangat dibicarakan. Walaupun berbeda, namun pada dasarnya kewirausahaan dan pengantar bisnis ini memiliki sebuah tujuan yang sama, yakni mencari keuntungan atau laba. Oke, slide selanjutnya. Menurut pendapat ahli, Griffin dan Ebert pada tahun 2007, yaitu bisnis adalah sebuah organisasi yang dapat menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan tujuan agar mendapatkan laba. Hal ini jelas membuktikan bahwa bisnis ini dijalankan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meraih keuntungan atau laba maksimal dari kegiatan usaha atau bisnis itu sendiri. Oke, slide selanjutnya. Di era modern saat ini, beragam bisnis semakin berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tak terkecuali bisnis fotografi yang kini kian menjamur di era digitalisasi. Bisnis fotografi adalah bisnis yang menawarkan jasa untuk mengabadikan momen penting seperti pre-wedding, pasca-wedding, perpisahan, dan lain-lain. Bisnis fotografi merupakan usaha yang kian berkembang dengan berbagai bentuknya sebagai perkembangan teknologi. Fotografi sendiri merupakan salah satu dari subsektor industri kreatif yang akan dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Oke, pembicara selanjutnya adalah Balkis Azara Rasuli. Target pasar. Target pasar yang menjadi patokan dalam bisnis ini adalah orang-orang yang sekiranya membutuhkan jasa fotografi dan videografi untuk sekedar mengabdikan momen atau komersil baik dari perseorangan ataupun perusahaan. Contohnya adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu tahap dalam kehidupan setiap orang yang mencakup beberapa tahap mulai dari tunangan, prewedding, sampai akad dan resepsi pernikahan itu tersebut. Untuk acara yang sakral tersebut, masyarakat saat ini sudah memiliki kebiasaan untuk mengabdikan momen penting mereka melalui jasa fotografer. Karena keluarga pun juga sudah cukup repot ya untuk membantu di hal-hal yang lain, maka dari itu banyak masyarakat yang menggunakan jasa fotografer. Yang kedua, ada perusahaan. Semenjak media sosial berkembang menjadi konsumsi sehari-hari, gambar visual menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam dunia bisnis, terlebih untuk digital marketing. Oleh karena itu, para pelaku bisnis sangat memerlukan adanya jasa fotografi produk. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menampilkan visual produk untuk diiklankan atau dipromosikan ke publik, baik melalui media cetak maupun media online, sehingga kebutuhan akan foto produk yang berkualitas dan eye-catching untuk setiap bisnis akan terpenuhi. Yang ketiga ada universitas yang membutuhkan jasa dokumentasi untuk acara. Contohnya acara wisuda ya, karena wisuda juga merupakan hal yang penting kan sebagai tanda perjuangan mahasiswa untuk mendapatkan suatu gelar. Maka hal tersebut tentu saja perlu diabadikan sebagai bentuk apresiasi jerih payah mahasiswa tersebut. Yang keempat, ada personil band yang membutuhkan dokumentasi ataupun
Pembuatan video klip. Seperti yang kita tahu ya, di tahun ini kan lagi ramai banget event musik. Nah, band-band yang diundang tersebut juga membutuhkan jasa fotografer untuk mengabdikan momen manggung mereka untuk di-share di sosial media mereka. Next. Oke, pembicara selanjutnya adalah Dionli. Sumber modal yang akan digunakan dalam bisnis ini adalah bootstrapping. Bootstrapping adalah strategi pengembangan usaha yang mana sang pendiri atau pemilik dari usaha tersebut memilih untuk mengandalkan kekuatan internalnya. Contoh modal usaha ini bisa diperoleh dari warisan keluarga, menjual aset rumah atau properti, dan menjual mobil pribadi atau lainnya. Next. Keuntungan bootstrapping yang pertama adalah kewenangan sepenuhnya. Yang kedua, fokus pada bisnis. Ketiga, fleksibel. Dan yang terakhir, biasanya dipilih untuk pembisnis pemula. Modal Oke, pembicara selanjutnya adalah Fikri Adiansyah. Modal awal bisnis, kamera DSLR, dan lensa tambahan sejumlah 20 juta. Tripod lampu blitz dan payung sejumlah 7 juta. Papan nama, spanduk, brosur sejumlah 2 juta. Website sejumlah 2 juta. Totalnya 31 juta. Biaya operasional, gaji 2 orang per tim 2 juta. Sejumlah 4 juta. Perlengkapan lainnya 1.500.000. Promosi 1 juta. Jumlahnya 6.500.000. Next. Pembicara selanjutnya adalah Mahesa. Silakan. Ya, target untuk omset atau pendapatannya itu adalah 14 juta per bulan dari 4 paket foto prewedding 2.500.000 dan dikali 4 sama dengan 10 juta, 4 paket foto wedding party berjumlah 1 juta rupiah yang dikali 4 menjadi 4 juta dan dipotong dengan biaya operasional yaitu adalah 7.500.000 rupiah. Next. Berikut saing bisnis yang ada di daerah Citra Raya. Yang pertama ada Studio Foto Gaya, yang kedua ada Kanola Foto, yang ketiga ada Aloka Studio Foto, yang keempat ada Queen Photo and Printing, yang kelima ada G Production Studio Photo and Podcast, yang keenam ada Phil Stories Fotografi, yang ketujuh ada Tozero Studio Foto Cikupa Citra Raya. Next. Materi selanjutnya terakhir di akan sini dibawakan ada- oleh Sunita. Ya, silakan. Yang terakhir di sini ada strategi promosi. Nah, promosi sendiri diartikan sebagai cara pelaku bisnis dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan agar jasa atau produk yang ditawarkan itu lebih mudah terkenal oleh target pasar. Nah, tentunya dalam memulai untuk membangun sebuah bisnis, tentunya pelaku usaha ini harus menyusun strategi promosi apa yang harus dilakukan. Promosi ini digunakan agar bisnis yang dibuat itu bisa dikenal oleh banyak pelanggan atau banyak orang, dan supaya bisnis yang dibangun ini bisa berkembang pesat sehingga mencapai target omset yang akan diinginkan. Nah, kemudian dengan merancang dan memilih strategi promosi atau pemasaran yang baik, efektif dan juga unik, maka bisnis yang fotografi yang kita jalankan ini mampu bersaing dengan para kompetitor di luar sana. Adapun cara yang dilakukan untuk mempromosikan bisnis ML Photo Space tentunya dengan berikut ini. Itu ganti dong. Udah. Diganti.
Cara yang pertama untuk cara yang pertama digunakan untuk mempromosikan bisnis fotografi ini ada personal selling atau dengan melakukan penjualan langsung. Promosi melalui penjualan secara langsung itu bisa dilakukan dengan pelaku bisnis ini menawarkan atau menjelaskan bisnisnya ke konsumen mengenai contoh produknya atau jasanya dari segi keunggulan, harga, dan juga lain-lain. Nah, personal selling ini dilakukan dengan cara door to door, di mana pelaku bisnis itu menawarkannya secara langsung dengan menjelaskannya seperti tadi itu, kayak dari keunggulannya, harganya, dari paket dari jenis foto yang diinginkan oleh klien ini bagaimana gitu. Kemudian hal penting harus diperhatikan ketika menawarkan jasa fotografi dengan personal selling itu, kita sebagai owner tentunya harus ramah dan juga humble pada klien yang di apa pada klien yang kita hadapi gitu. Kemudian yang kedua ada promosi melalui media sosial. Media sosial itu merupakan sarana untuk pemberitahuan bisnis secara komersial di media sosial dengan tujuan untuk mendorong peminatan pada jasa yang kita tawarkan itu. Kemudian seorang owner itu dalam bisnis fotografi ini seharusnya bisa sih memanfaatkan media sosial ini sebagai strategi promosinya, karena kan di zaman era digital ini banyak sekali orang yang menggunakan media sosial. Dengan adanya media sosial juga menjadi sarana yang paling ampuh, karena banyak sekali media sosial yang ditawarkan dari berbagai platform seperti Instagram, YouTube, Facebook, WhatsApp, ataupun juga menggunakan TikTok. Melakukan promosi di media sosial ini bisa dimulai dengan memperkenalkan identitas bisnis fotografi dari MA Photospace. Kemudian contohnya itu seperti apa ya, kan banyak banget di Instagram itu yang menyukai foto gitu kan. Nah, kemungkinan besar mereka itu mencari jasa fotografi itu di Instagram, karena ya Instagram ini sering digunakan, paling banyak digunakan gitu intinya. Kemudian yang ketiga, membuat portofolio bisnis. Menampilkan hasil foto atau portofolio secara online di media sosial itu cara promosi yang paling kuat dan mudah, karena portofolio ini bisa jadikan sebagai bukti bahwa seorang fotografer ini memiliki skill yang bagus, dan juga portofolio ini bisa dibuat dengan mengumpulkan beberapa foto hasil jepretan terbaik dari yang dimiliki oleh fotografer. Nah, dengan memilih gambar dengan objek yang apa yang kita foto di sekitar kita itu bisa juga ditampilkan di media sosial kita di portofolio ini, kemudian hasilnya ditaruh di media sosial seperti Instagram gitu. Nah, kemudian ada periklanan atau advertising. Periklanan itu merupakan sebentuk penjelasan dalam promosi, bisa berupa media online digital atau menggunakan iklan berbayar tentang ide, jasa yang ditawarkan, dan juga harga. Kemudian, jadi dengan menggunakan strategi promosi periklanan ini, ownernya itu bisa melakukannya dengan iklan berbayar seperti di Instagram kan sering ada tuh dengan kayak sponsor-sponsor iklan berbayar tuh, kita bisa menggunakannya di situ karena kan mungkin itu juga harganya terjangkau gitu ya. Jadi di bisnis jasa fotografi ini kita bisa menggunakan media sosial Instagram ini bisa untuk melakukan iklan berbayar, karena eh, iklan berbayar ini bisa bilang cocok dijadikan sebagai strategi promosi fotografi ini, karena ada target pasar juga kebanyakan itu dari Instagram gitu. Kemudian membangun public relation atau membangun jaringan bisnis dengan relasi publik. Strategi promosi yang terakhir ini bisa dilakukan untuk mempromosikan MA Photospace yang itu dengan membangun relasi bisnis. Cara untuk membangun relasi bisnis yang baik itu kita bisa join ke komunitas bisnis yang sama dengan bisnis kita itu, yaitu di bidang jasa fotografi ini, ataupun dengan memperluas jaringan dunia kerja atau networking. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi atau bekerja sama antara fotografer dengan jasa wedding organizer atau WO. Nah, kemudian networking atau lebih kita kenal dengan jaringan dunia kerja itu kan bagian dari
kita memulai bisnis fotografi ya. Jadi dalam networking ini eh, kita bisa membuka atau menjaga hubungan kita dengan pengguna jasa fotografinya supaya dari bisnis fotografi MS Photospace ini ada pengembangan. Karena dari pengembangan ini kan kita bisa meraup dari keuntungan yang lebih banyak juga, meraup keuntungan lebih banyak dan juga job dari bisnis fotografi MS Photospace ini tuh lebih banyak gitu. Kemudian memberikan diskon khusus. Siapa sih yang tidak suka dengan promo, kan baik pelanggan baru maupun pelanggan lama juga kan menyukai bentuk promosi yang ini kan, dengan memberikan diskon khusus, misalkan seperti buat promonya itu di hari-hari tertentu atau enggak dengan mengadakan giveaway gitu. Terus kita misalkan juga bisa memberikan diskon pada paket foto yang dipilih. Misalkan kayak ada yang mau pakai jasa prewedding nih, tapi preweddingnya itu kliennya ini meminta potongan. Nah, itu mungkin kita juga bisa memberi potongannya sedikit supaya si klien ini mungkin dia bisa dari mulut ke mulut dia bisa mempromosikan ke temannya supaya memakai jasa kita gitu loh. Ini juga cara yang tepat sih. Nah, itulah beberapa strategi atau cara promosi yang sudah saya jelaskan. Semoga dari strategi promosi yang tadi telah dijelaskan bisa diterapkan oleh bisnis lainnya gitu. Nah, Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.